Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin yang terhormat dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Femi Silaswati Farid, SHMH, dan yang kami hormati Ibu Isnandar Tisya Aini, SHMH. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Supriyanto, nomor induk mahasiswa 2023-01P007, mahasiswa program RPL Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan isi proposal skripsi saya yang berjudul penggunaan diskresi oleh Polres Sragen dalam penanganan unjuk rasa, di mana alasan saya mengambil judul penggunaan diskresi oleh Polres Sragen dalam penanganan unjuk rasa karena diskresi adalah inti hukum, mengkaji penggunaan kewenangan khusus diskresi yang dimiliki polisi di bawah Undang-Undang Kepolisian yang merupakan topik penting dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. Penggunaan diskresi oleh Polres Sragen dalam penanganan unjuk rasa menjadi penting untuk ditelaah karena setiap tindakan aparat di lapangan berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum pidana secara konkret. Aparat harus mampu membedakan antara tindakan preventif pencegahan tindak pidana dan tindakan represif penegakan hukum terhadap pelaku pidana, di mana kesalahan dalam penafsiran batasan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi petugas. Di sini saya akan memaparkan isi dari proposal. Saya mulai dari yang pertama nanti latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal penelitian. Baik, untuk selanjutnya yang pertama yaitu juga ke latar belakang, di mana yang melatar belakangi kami mengambil tema ini adalah di mana hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang mengancam keamanan dan ketentraman umum, di mana kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran penting terutama dalam menghadapi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait tentang kepolisian negara Republik Indonesia, bahwa Polri bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi serta mengayomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, polisi dapat menggunakan diskresi sebagai kebijakan untuk mencegah pelanggaran ataupun dampak hukum yang lebih berat, namun tetap harus sesuai dengan prinsip hukum dan tidak disalahgunakan. Kemudian, penggunaan diskresi di Polres Sragen penting dikaji karena berkaitan dengan penerapan hukum pidana secara langsung. Kemudian ini tujuan untuk menilai apakah pelaksanaan diskresi kepolisian di Polres Sragen telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, asas legalitas, dan prinsip keadilan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka kami mengambil rumusan masalah yaitu dua. Yang satu pertama, apakah pelaksanaan diskresi oleh Sragen sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan penggunaan diskresi oleh Sragen dalam penanganan unjuk rasa. Dan yang selanjutnya yaitu terkait tujuan penelitian, di mana tujuan adalah dua. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polres Sragen dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan diskresi oleh Polres Sragen
dalam penanganan unjuk rasa serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu terkait manfaat penelitian, di mana di sini manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, terkait manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum dalam penanganan unjuk rasa, serta penggunaan diskresi oleh kepolisian sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Kemudian, yang kedua, manfaat praktis, di mana secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat Polres Sragen dalam menerapkan diskresi secara proporsional dalam penanganan unjuk rasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau abuse of power. Kemudian selanjutnya yaitu terkait tinjauan pustaka, di mana dalam tinjauan pustaka ada tiga. Yang pertama terkait teori tentang kewenangan Polri. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan umum tentang unjuk rasa. Yang ketiga tinjauan umum tentang diskresi kepolisian. Baik, selanjutnya terkait tinjauan tentang teori tentang kewenangan Polri, di mana kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada organ negara, badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak secara hukum. Dalam konteks polisian, kewenangan Polri adalah perwujudan fungsi negara dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwa Polri bertugas memelihara keamanan, penegakan hukum, dan melindungi mengayomi masyarakat. Seperti yang disampaikan, Sri Jono Swikamto menekankan bahwa pelaksanaan kewenangan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Glenn Richard dan Rina Hasanah, kewenangan Polri bersifat dinamis dan harus dijalankan secara proporsional, baik dalam fungsi represif maupun preventif. Sementara oleh Bapak Lukman Hakim menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, teori kewenangan Polri menekankan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik. Kemudian yang kedua, kait tinjauan umum tentang unjuk rasa, bahwa unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kegiatan ini sah selama dilakukan sesuai ketentuan hukum, namun sering menimbulkan potensi gangguan keamanan seperti tindakan anarkis, ataupun pengerusakan fasilitas umum. Menurut penelitian Sanjaya dan Faktur, ketika unjuk rasa melanggar hukum, kepolisian wajib mengendalikan situasi secara terukur berdasarkan asas legalitas dan proporsionalitas. Karena itu, unjuk rasa memiliki dimensi hukum pidana yang menuntut pengawasan dan penanganan profesional dari aparat. Secara hukum, tindakan perusakan saat unjuk rasa termasuk tindakan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP. Dengan demikian, meskipun unjuk rasa adalah hak masyarakat, pelaksanaannya tetap harus mematuhi hukum pidana demi menjaga ketertiban dan keamanan umum. Kemudian yang ketiga, tinjauan umum tentang diskresi polisian, di mana diskresi polisian adalah kewenangan yang diberikan kepada aparat untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum, moral, dan profesional. Ketika situasi di lapangan tidak diatur secara tegas oleh hukum tertulis, menurut Thomas J. Auron, diskresi lebih menekankan pada pertimbangan moral dibanding hukum formal. Secara normatif, diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009.
yang menegaskan bahwa penggunaannya harus berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kewajaran agar tidak melampaui batas kewenangan. Diskresi berfungsi menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial, terutama dalam perkara ringan yang lebih efektif diselesaikan di luar pengadilan. Dengan demikian, diskresi bukan kebebasan mutlak, melainkan kewenangan yang dibatasi dan diawasi hukum. Pelaksanaannya harus bertujuan menjaga kemanfaatan sosial tanpa melanggar hak warga negara. Baik, selanjutnya terkait metode pelatihan, di mana ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga yaitu jenis data, dan yang keempat yaitu lokasi penelitian. Baik, yang pertama terkait jenis penelitian, bahwa penelitian ini bersifat juridis empiris, yaitu mengaji penerapan hukum dalam praktik, fokusnya pada rumah hukum mengenai kewenangan dan diskresi kepolisian, law in enforcement, serta pelaksanaannya di lapangan, law in action, khususnya di Polres Sragen dalam penanganan unjuk rasa. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosial legal. Pendekatan perundang-undangan menelaah dasar hukum kewenangan dan diskresi Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sedangkan pendekatan sosio-legal menilai penerapan kewenangan tersebut oleh Polres Sragen dalam menangani unjuk rasa di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait jenis data. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan personel Polres Sragen langsung terkait penanganan unjuk rasa dan penggunaan diskresi kepolisian. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, kemudian buku, jurnal, serta literatur pendukung seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Kemudian yang keempat yaitu terkait lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang kami pilih adalah di Kepolisian Resor Sragen. Baik, selanjutnya terkait teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua studi perpustakaan, dan yang ketiga dokumentasi. Wawancara, di mana wawancara ini akan dilakukan secara mendalam kepada personil Polres Sragen yang memiliki tugas dalam pengamanan unjuk rasa. Kemudian yang kedua terkait studi perpustakaan, di mana studi perpustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, jurnal, literatur terkait kewenangan serta diskresi Polri. Kemudian yang ketiga terkait dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dan menyalin dokumen resmi Polres Sragen terkait diskresi saat unjuk rasa. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait teknik analisa data, di mana teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengolah dan menguraikan seluruh data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menghubungkan antara norma hukum dan fakta lapangan. Kemudian mendapatkan hasil analisa selanjutnya, tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju penilaian khusus terhadap praktik diskresi oleh Polres Sragen dalam penanganan unjuk rasa. Yang selanjutnya yaitu terkait jadwal penelitian. Kami yang pertama yaitu terkait seminar dan ujian proposal dilaksanakan pada bulan Oktober, kemudian pengumpulan bahan bulan November dan Desember, kemudian analisis bahan hukum dilaksanakan pada bulan Januari Februari, kemudian ujian skripsi dilaksanakan pada bulan Maret. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun penyajian proposal ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari dosen
pembimbing demi penyempurnaan penelitian saya ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.